Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa kembali bersama saya, Rani Aprilia Novitasari dari Program Studi Akuntansi Kelas Reguler B. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi lab pengantar akuntansi dengan judul materi piutang wesel atau yang disebut dengan wesel tagih. Apa sih piutang wesel itu? Pada dasarnya, piutang wesel dan wesel tagih ini sama dengan piutang dagang, yaitu sama-sama merupakan tagihan perusahaan kepada debitur. Bedanya, kalau piutang dagang timbul berdasarkan kepercayaan, sementara kalau piutang wesel atau wesel tagih ini harus disertai dengan janji tertulis. Jadi, pengertian piutang wesel atau wesel tagih ini adalah janji tertulis yang dibuat oleh pihak debitor atau yang berutang kepada pihak kreditur yang memberi utang untuk membayar sejumlah uang seperti yang tertera dalam surat janji tersebut pada waktu yang telah ditentukan di masa yang akan datang. Jangka waktu piutang wesel pada umumnya paling sedikit 60 hari. Wesel adalah perintah tertulis dari kreditur ditujukan kepada debitur untuk membayar sejumlah uang pada suatu tanggal yang telah ditentukan kepada pembawa surat. Nah, di sini piutang wesel atau wesel tagih ini memiliki kekuatan hukum. Wesel itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, ada wesel berbunga, yaitu wesel yang mempunyai tingkat bunga yang ditetapkan. Kedua, ada wesel tanpa bunga, yaitu wesel yang bunganya sudah termasuk di dalam jumlah nominal sehingga bunga tidak dinyatakan secara eksplisit. Ada wesel yang dapat dijual kepada pihak lain dan ada juga yang tidak. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, wesel berbunga. Pada tanggal 1 Mei 2024, PD Cahaya menjual barang dagang secara kredit pada toko berlian sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 5 Mei 2024, PD Cahaya menarik wesel atas toko berlian dengan nilai 10 juta rupiah dan jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2024. Berbunga setahun. Nah, jadi bunga wesel itu dihitung sejak tanggal penarikan sampai dengan tanggal jatuh tempo wesel. Nah, yang harus kita pahami dalam wesel berbunga itu, nilai nominal yang tercantum yaitu adalah nilai pada saat penarikan. Sementara nilai wesel pada saat jatuh tempo itu adalah nilai nominal ditambah dengan bunga. Ingat ya, pada saat terjadinya pelunasan itu nilai yang dibayar adalah nilai nominal ditambah dengan bunga. Contohnya, pencatatan saat penjualan. Nah, kalau kita lihat di sini ada suku bunga 8% setahun. Berarti ini weselnya wesel berbunga. Nah, pencatatan yang dilakukan oleh PD Cahaya atas transaksi ini, yang pertama, pencatatan pada tanggal 1 Mei 2024. Karena apa? Karena di tanggal 1 Mei 2024 di sini, PD Cahaya menjual barang dagang secara kredit kepada toko berlian sebesar 10 juta. Ini adalah tanggal 1 Mei. Karena penjualan secara kredit, maka piutang dagang bertambah di sebelah debit dan penjualan bertambah di sebelah kredit sebesar masing-masing 10 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 5 Mei 2024, di sini PD Cahaya menarik wesel atas toko berlian dengan nilai 10 juta rupiah dan jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2024 berbunga 18% setahun. Nah, di sini maksudnya PD Cahaya menerima pelunasan piutang dari toko berlian, cuma pelunasannya belum menggunakan uang. Di sini toko berlian hanya melakukan perjanjian. Dia janji mau bayar nanti di tanggal 4 Juli, seperti itu. Dan dia berjanji akan membayarnya ditambah dengan bunga 18% setahun. Sehingga, karena di sini PD Cahaya menerima surat perjanjian dari toko berlian, maka jurnal yang dibuat oleh PD Cahaya ini adalah wesel tagih bertambah di sebelah debit
piutang dagang berkurang di sebelah kredit, senilai masing-masing sebesar 10 juta rupiah. Di sini terjadi pengurangan piutang, tapi digantikan dengan wesel tagih. Ya, sama-sama tagihan. Cuman bedanya kalau wesel tagih yang di sini disertai dengan bunga. Karena ini wesel tagih yang berbunga. Kemudian berikutnya di sini kita akan melakukan pencatatan di tanggal 4 Juli. Kenapa tanggal 4 Juli? Karena di sini tanggal jatuh tempo wesel. Ya berarti kita anggap untuk transaksi ini di tanggal 4 Juli dilunasi ya. Untuk membuat atau untuk melakukan pencatatan transaksi di tanggal 4 Juli, di sini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus mencari terlebih dahulu periode wesel. Karena di sini belum diketahui berapa jumlah jangka waktu weselnya. Cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Cara menghitung jangka waktu wesel atau periode wesel dari tanggal penerbitan wesel sampai dengan tanggal jatuh tempo. Jangka waktu wesel dari 5 Mei sampai dengan 4 Juli 2024. Bulan Mei yaitu ada 31 hari dikurangi 5 hari sama dengan 26 hari. Kemudian ada bulan Juni 30 hari dan Juli ada 4 hari. Totalnya jadi 60 hari. Jadi kalau kita lihat di sini jangka waktu weselnya itu kan dari tanggal mulai penarikan, tanggal 5 Mei sampai dengan tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 4 Juli 2024. Sehingga jangka waktu weselnya itu ada 60 hari. Setelah jangka waktu wesel kita ketahui yaitu 60 hari, maka kita bisa menghitung nilai wesel saat jatuh tempo. Itu diperoleh dari nominal wesel 10 juta rupiah ditambah dengan bunga. Bunga weselnya itu diperoleh dari nominal wesel 10 juta dikali dengan suku bunga 18%, kemudian dikali dengan periode wesel yaitu 60 dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun, yaitu 360. Sehingga bunga weselnya menjadi Rp300.000. Nah, nominal wesel ditambah bunga wesel itu adalah nilai wesel saat jatuh tempo, yaitu Rp10.300.000. Nah, nilai inilah yang akan dibayar oleh toko berlian atau nilai yang diterima oleh PD Cahaya. Sehingga jurnal yang dibuat oleh PD Cahaya ketika menerima uang dari toko berlian saat pelunasan ini adalah kas bertambah senilai kas wesel saat jatuh tempo yaitu Rp10.300.000 di sebelah debit. Kemudian ada pendapatan bunga di sebelah kredit senilai Rp300.000. Kemudian karena di sini wesel tagihnya dilunasi, maka wesel tagihnya berkurang di sebelah kredit senilai nominalnya yaitu Rp10 juta. Nah, jenis wesel yang kedua adalah wesel tidak berbunga. Wesel tidak berbunga itu adalah wesel yang hanya mencantumkan jumlah yang harus dibayar tanpa membuat janji pembayaran bunga. Jadi, nanti jumlah yang akan dibayar itu sebesar nominalnya ya. Contohnya, pada tanggal 1 Maret 2021, PD Jahara menjual barang dagang secara kredit pada toko Una sebesar Rp5 juta. Kemudian, pada tanggal 3 Maret 2021, PD Jahara menarik wesel atas toko Una dengan nilai nominal Rp5 juta dan jatuh tempo pada tanggal 4 Mei 2021. Lalu, untuk pencatatannya, pencatatan untuk penjualan pada tanggal 1 Maret 2021, PD Jahara menjual barang dagang secara kredit kepada toko Una sebesar Rp5 juta. Kemudian pencatatan tanggal 1 Maret 2021 yaitu timbul piutang dagang di sebelah debit dengan nominal Rp5 juta dan penjualan di sebelah kredit dengan
sejumlah nominal 5 juta rupiah. Kemudian di sini pencatatan penarikan wesel pada tanggal 3 Maret 2021. Pada tanggal 3 Maret 2021, PD Jahira menarik wesel atas toko Una dengan nilai 5 juta rupiah dan jatuh tempo pada tanggal 4 Mei 2021. Pencatatan penarikan wesel yaitu jurnalnya 3 Maret 2021 dengan munculnya wesel tagih di sebelah debit pada piutang di sebelah kredit dengan masing-masing nilai nominal yaitu sebesar 5 juta rupiah. Nah, sekian materi kali ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.